Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak Rudi kelihatannya sekarang tambah seger aja ya Pak. Terima kasih Pak Amin. Sama-sama Pak Amin juga terlihat sehat Pak Amin ya. Alhamdulillah. Pak Rudi gimana? Sehat nggak? Sehat Pak Amin, alhamdulillah. Ini Pak, ini masuk kedatangan saya ke sini. Ini saya ada tugas untuk wawancara dengan beberapa kepala sekolah nih, terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, kalau Pak Rudi berkenan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya. Silakan Pak Amin. Pak Rudi, selama ini Bapak menjadi kepala sekolah SD 3 Walangsanga. Tentunya nih, sebagai pemimpin sering menjumpai permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi baik pada guru atau siswa gitu. Nah, selama ini bagaimana Pak Rudi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Dilema etika itu berarti suatu permasalahan yang terjadi dan sama-sama benar ya Pak Amin ya. Iya. Sementara untuk yang bujukan moral itu kita akan mengambil keputusan dari dua buah kejadian yang mungkin satu bernilai cenderung melanggar ya. Satunya memang secara kebajikan ada nilai positifnya gitu ya Pak Amin ya. Jadi di sini untuk bisa mengidentifikasi, biasanya saya coba melihat dari kasus itu dari beberapa pilihan-pilihan yang muncul Pak. Pilihan yang muncul seperti itu. Jadi pilihannya itu apakah ini nanti kalau diambil melanggar atau tidak. Kalau ada indikasi melanggar, berarti itu sebuah bujukan moral gitu. Nah, terus selama ini bagaimana Pak Rudi menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, atau ya sama-sama benar ya Pak, atau yang mengandung nilai-nilai kebajikan? Nah, untuk pengambilan keputusan saya biasanya konsultasi Pak dengan teman-teman, rekan-rekan di sekolah ini. Ada Bapak Ibu guru, bahkan kadang karyawan saya juga ajak bermusyawarah. Saya minta pendapatnya gitu Pak. Ya, seperti itu biasanya Pak. Lalu untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Untuk langkah-langkahnya yang pertama Pak, itu biasanya saya berpikir dulu Pak, untuk mempelajari hal atau kasus tersebut. Kita memikirkan, kemudian yang kedua kita mengumpulkan rekan-rekan guru maupun karyawan untuk rapat sekaligus untuk berkonsultasi, bertukar pikir gitu ya Pak ya. Iya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga memutuskan masalah tersebut setelah ada masukan dari teman-teman, lalu kita baru mengambil sebuah keputusan. Jadi mungkin menurut Bapak yang pertama berpikir ya Pak, kemudian mengumpulkan rekan-rekan guru juga termasuk ke dalam suatu prosedur ya Pak, untuk langkah pengambilan keputusan itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Rudi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang termasuk dilema etika Pak? Kasus dilema etika ya Pak. Jadi selama ini yang saya anggap efektif Pak, itu yang pertama bahwa keputusan itu hasil keputusan bersama. Itu satu, sehingga ada tanggung jawab, rasa saling memiliki keputusan tersebut. Begitu. Yang kedua, kita dalam memutuskan itu tidak terburu-buru Pak. Tidak terburu-buru, artinya kita perlu proses, kita perlu menganalisis dulu kasusnya seperti apa. Dan yang ketiga adalah adanya musyawarah, konsultasi. Kita berkonsultasi dengan pengawas maupun kita
sesama KS gitu saling bertukar pikir mengenai masalah-masalah yang ada, itu sangat penting Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ya Pak ya, tantangannya itu gini Pak, selama ini tantangan yang saya rasakan itu yang pertama Pak, itu kadang orang tua tidak mau menerima masalah. Ya, menerima masalah karena karena ketidaktahuan atau mungkin karena kesalahpahaman dari pengetahuan mereka. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran siswa itu akan pentingnya sebuah pendidikan, proses di sekolah, kita sedang mendidik, itu masih rendah. Kesadaran siswa masih rendah. Kemudian nun sewu, untuk mohon maaf di sini SDM orang tua juga masih, menurut saya masih perlu ada pemahaman terkait dengan permasalahan yang kadang kita pecahkan itu. Oke Bapak, pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat kalau terjadi suatu kasus atau permasalahan, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebenarnya tidak ada Pak, tidak ada jadwal khusus ya, karena kasus-kasus itu kadang-kadang muncul yang kita terima, yang kita lakukan itu nanti setelah kasus itu muncul baru kita adakan konsultasi atau musyawarah dengan pihak-pihak terkait misalkan itu Pak. Jadi tidak ada jadwal khusus begitu, tidak ada ya. Baik Pak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Mufrodi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ada, yang jelas ketika kita mau berkonsultasi, bermusyawarah, terutama di sini saya bermusyawarah dengan guru ya, otomatis para dewan guru selama ini membantu Pak terus dalam proses penyelesaian pengambilan keputusan dilema etika. Ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Mufrodi petik dari pengalaman Anda untuk mengambil keputusan dilema etika Pak? Jadi ini Pak, untuk pembelajaran yang dapat dipetik itu adalah dengan memperhatikan budaya dan karakteristik lingkungan di dalam pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan harus berdasarkan pada nilai-nilai budaya dan karakteristik lingkungan setempat. Itu Pak. Terima kasih Pak Mufrodi atas waktunya, atas kesediaannya untuk wawancara saya. Ini semata-mata memang saya ada tugas wawancara Pak, jadi saya mampir ke sini untuk wawancara pengambilan keputusan dari beberapa kepala sekolah. Terima kasih sekali, saya sekali lagi Pak. Sama-sama Pak. Selamat bekerja, semoga pekerjaan hari ini lancar. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Wahid. Selamat sore Pak Amin juga. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, tidak bersuatu apa. Gimana kabarnya Pak Amin? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Begini Pak, maksud kedatangan saya ke sini, saya ada tugas wawancara dengan beberapa KS terkait dengan pengambilan keputusan. Kalau berkenan Pak Wahid menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Insya Allah. Selama ini bagaimana Pak Wahid mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bukan moral? Begini Pak Amin, langkah yang saya lakukan yaitu mempelajari kasus ini. Kemudian mencari tahu siapa saja yang terlibat. Setelah itu kita mengumpulkan beberapa fakta yang mendukung kasus tersebut. Seterusnya melakukan pengujian antara benar dan salah. Kalau
dilema etika berarti antara benar dengan benar, kalau yang satu Tujuan orang. rujukan moral berarti antara benar dengan salah, begitu. Berarti mungkin kalau kasusnya dilema etika itu mungkin benar dengan benar, cuman yang saling berseberangan gitu Pak. Oh iya. Mungkin selama ini bagaimana Pak Wahid menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya segitu ya. Kalau saya kaitannya dengan pertanyaan yang nomor 2 ini memang berat karena kedua permasalahan sama-sama benar ya. Gitu Pak. Nah, tapi bagi saya itu dahulukan kepentingan bersama supaya tidak ada kesenjangan. Berarti bila menyangkut kebersamaan atau banyak orang melibatkan kaitannya dengan kebenaran itu yang akan kita lakukan, kita pilih. Oh, berarti untuk yang kita putuskan yang menyangkut kepentingan bersama nih Pak. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Wahid lakukan selama ini? Kaitannya dengan langkah dan prosedur, langkah atau prosedurnya adalah dengan mempelajari kasus yang terjadi, kemudian mencari tahu siapa saja yang terlibat, selanjutnya mengumpulkan beberapa fakta yang mendukung kasus tersebut, kemudian melakukan pengujian antara benar dan salah. Semua dilakukan diawali dengan musyawarah dulu Pak. Oh, gitu Pak. Selanjutnya kita akan mengambil keputusan sesuai regulasi yang ada. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Wahid anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oh, begitu. Hal yang efektif adalah kita atau adanya komunikasi yang baik untuk menghindari kesenjangan tersebut. Berarti mungkin komunikasinya dengan pihak-pihak terkait dulu ya Pak? Iya. Pertanyaan yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kaitannya dengan tantangan, hal yang menjadi tantangan adalah ketika yang terkait selalu merasa paling benar, atau dia susah untuk mengakui kesalahannya. Itu bagi saya tantangan yang terberat itu. Jadi mungkin kalau ini sebagai contoh ya Pak, ini kalau kasusnya siswa dengan siswa, mungkin orang tuanya itu merasa anaknya benar sendiri, mungkin seperti itu Pak. Iya. Apakah Pak Wahid memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Wahid langsung menyelesaikan cepat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Wahid jalankan? Ini Pak Amin, kaitannya dengan jadwal kasus tersebut, memang saya selaku kepala sekolah saat ini tidak memiliki jadwal. Jadwal tertentu itu tidak ada, karena jika sifatnya urgen saja harus segera saya diselesaikan. Sebab masalah itu biasanya datangnya mendadak atau tiba-tiba begitu ya. Jadi kalau kita buat jadwal, masalah itu belum tentu ada, maka kita tidak buat jadwal gitu Pak. Prosedurnya ya seperti yang kita sampaikan di awal tadi gitu. Oh, Oke. Oh, berarti mungkin kalau memang urgent langsung kita selesaikan sini Pak. Oke, begitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kaitannya dengan kasus dilema etika, seseorang atau faktor yang membantu selalu komunikasi Pak dengan orang-orang di sekitar yang saya rasa mampu dan layak untuk diajak komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Ya siapa saja bisa, ya mungkin teman, teman sejawat, mungkin ya atasan kita, mungkin seluruhnya, pokoknya yang kita anggap mampu dan siapa saja bisa.
orang tua mungkin bisa nggak? Bisa. Siswa. Oke. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Oke. Pembelajaran yang dapat saya ambil adalah dengan mengutamakan komunikasi dan musyawarah dalam segala masalah, khususnya apalagi masalah dilema etika ini. Kita khususnya harus mengutamakan dua hal itu, yaitu komunikasi dan musyawarah. Tetap harus bisa menguasai diri atau mengendalikan emosi diri supaya hal-hal tersebut bisa kita selesaikan dengan baik. Begitu Pak. Jadi komunikasi secara efektif dan menguasai diri nih Pak. Iya, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya mengambil pada kesempatan ini bisa diajak wawancara dengan saya. Saya mohon maaf apabila ada suatu kesalahan Pak atau mungkin mengganggu waktu Bapak. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak hari ini dilancarkan untuk semua urusannya. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.